Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu, dan saya doakan yang menyimak video saya ini diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga bisa lolos tahun ini menjadi ASN buat bangga orang tua dan keluarga. Allahumma amin. Oke teman-teman, untuk pada video kali ini saya akan share ya kisi-kisi materi ya. Kemarin dari request teman-teman nih yang di kolom komentar, alhamdulillah bisa memenuhi ya. Ini saya buatkan kisi-kisi materi yang belum ada, khusus yang belum ada FR-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum ada FR-nya kan belum punya gambaran nih soalnya seperti apa nih, terus kira-kira yang dipelajari apa saja ya. Nah ini saya buatkan ya kisi-kisi materinya. Kalau kemarin sudah saya buatkan kisi-kisi materi, yaitu analis ini ya, potensi perbenihan dan analis benih ya. Nah ini alhamdulillah bisa tayang lagi, menyapa teman-teman, memberikan untuk kisi-kisi materi, yaitu untuk jabatan analis kelautan dan perikanan. Yang kedua yaitu analis potensi kelautan teman-teman. Ini saya jadikan satu ya, karena secara tupoksinya itu kurang lebih sama teman-teman. Nah, oke, pertama kita lihat tupoksinya dulu ya. Tupoksi yang analis kelautan dan perikanan. Kalau dari sesuai dengan Permen Pan RB nomor 41 tahun 2018 ya, nomenklatur jabatan pelaksana, itu adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan ya, mengumpulkan, terus pengklasifikasian, penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang kelautan dan perikanan. Nah, itu yang analis kelautan dan perikanan. Sederhana, simpel gitu ya secara tupoksinya gitu. Kan mesti bingung ya teman-teman. Ini tupoksinya seperti ini nih. Nah, terus belajarnya apa gitu kan. Nah, terus kalau jabatan yang kedua, analis potensi kelautan, itu secara pokoknya sama dengan yang analis kelautan dan perikanan tadi ya. Melakukan kegiatan meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, penelaahan untuk mengumpulkan, untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang, ini bedanya di bidang terakhirnya, potensi kelautan. Kalau tadi di bidang kelautan dan perikanan, kalau yang analis potensi kelautan itu di bidang potensi kelautan. Di bedanya di belakangnya aja teman-teman, ke depannya sama nih, pengumpulan, pengklasifikasian, yaitu penelaahan untuk menyimpulkan kan gitu ya. Jadi 4 poin ini ya, tupoksinya itu sama depannya, yang beda di belakangnya. Ya, karena ini saya jadikan satu ya, ulasannya saya jadikan satu untuk kisi-kisi materinya. Seperti apa kisi-kisi materinya? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan SKB Perikanan tahun 2021 ini. Oke, untuk bahasanya nih teman-teman ya, sebelum saya sampaikan kisi-kisi materinya tentang kelautan ini ya, kan analis kelautan dan perikanan. Yang kedua analis potensi kelautan. Nah kita bicara kelautannya dulu nih ya, yang sama kan kelautan ya. Ya, untuk bicara kelautan, ini cakupannya beda sama perikanan ya. Kan kalau jurusannya itu kan jurusan perikanan ada sendiri. Kalau jurusan perikanan itu kan ada, kalau dulu waktu saya kuliah itu kan ada 4 prodi ya. Ada prodi budidaya, atau sekarang aquacultur, terus ada PSP atau sekarang ilmu perikanan tangkap. Nah, terus ketiga ada MSP, manajemen sumber daya ini perairan. Terus ada lagi satu lagi yaitu pengolahan. Ada 4 waktu saya kuliah dulu kan ada 4 nih. Itu kalau perikanan kan prodinya aja ada 4. Nah, kalau bicara kelautan teman-teman, kalau bicara kelautan itu kalau di kampus saya dulu ya, di Undip, itu kan kelautan itu ada jurusannya sendiri, jurusan kelautan. Nah,
Terus ada dibagi program studi. Nah, seingat saya dulu ada ilmu kelautan dan ada lagi oceanografi. Nah, jadi untuk mempersiapkan teman-teman di SKB untuk jabatan ini ya, analis kelautan dan perikanan. Yang kedua, analis potensi kelautan. Mau nggak mau teman-teman untuk basicnya nih ya, basicnya untuk mempersiapkan SKB jabatan ini, saya sarankan yaitu merefresh mata kuliah waktu kuliah dulu. Nah, kalau teman-teman yang basicnya dari kelautan, tinggal refresh saja, istilahnya refresh ya, atau segarkan kembali, yaitu mata kuliah waktu dulu masih di kampus. Nah, tapi kalau teman-teman yang backgroundnya perikanan atau dari bidang lain ya, bukan perikanan atau mungkin bukan dari kelautan juga, mungkin belajarnya lebih ekstra lagi gitu. Nah, oke. Seperti apa saja kisi-kisinya? Ini saya refresh lagi ya. Yang materi kuliah dulu ya, yang di ilmu kelautan. Nah, yang perlu teman-teman siapkan belajar yaitu pertama ikthyologi teman-teman. Ikthyologi, ikthyologi ilmu tentang ikan ya. Secara garis besarnya teman-teman refresh lagi belajar tentang yaitu anatomi ikan ya, atau morfologi ikan, bagian-bagian ikan lah secara umum seperti itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu belajar refresh lagi tentang zoologi laut. Nah, ini cabang biologi yang mempelajari tentang spesies hewan di laut ya. Zoologi, zoo kan hewan ya, logi ilmu, jadi ilmu tentang laut tapi tentang mempelajari tentang hewannya ya. Nah, ini tolong teman-teman kembangkan hewan di laut itu. Ini karena lingkupnya SKB perikanan, tolong dikembangkan yaitu tentang misalkan jenis ikan teman-teman ya. Misalkan jenis ikan itu yang sering keluar itu biasanya jenis-jenis ikan, misalkan ikan pelagis, terus ikan demersal. Itu cirinya seperti apa gitu ya. Cirinya seperti apa? Terus contoh-contoh ikannya saya sarankan teman-teman hafalkan ya, ini ikan pelagis, ikan demersal seperti itu. Nah, ini kalau tokohnya ya, tokoh zoologinya itu bidang biologi ini yang berikutnya adalah Carolus Linnaeus ya. Ini siapa tahu keluar gitu kan, nggak mesti juga, soalnya SKB itu kadang soalnya di luar prediksi. Oke, tentang kedua tadi ya, zoologi laut. Nah, yang ketiga nih teman-teman silakan yaitu refresh lagi tentang ekologi perairan. Nah, kalau ekologi perairan itu cakupannya ilmu ini ya, kalau pengertiannya ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Ini silakan teman-teman refresh nih. Faktor biotik itu apa saja? Nah, terus faktor abiotik itu apa saja yang di dalam suatu lingkungan atau ekosistem. Ini secara teman-teman refresh ruang lingkupnya, terus perannya seperti apa gitu. Ini saya sampaikan secara garis besarnya saja teman-teman ya, karena agak banyak nih. Nah, terus yang keempat nih ya, yang keempat silakan teman-teman refresh lagi tentang ekologi laut tropis. Nah, ini korelasi sama yang ketiga tadi, ekologi perairan itu secara umum. Kalau yang ekologi laut tropis ini spesifik ke laut tropis karena di Indonesia adalah yaitu iklimnya tropis. Nah, oke. Terus yang nomor 5 nih. Nomor 5 teman-teman silakan belajar tentang mikrobiologi laut ya. Mikro kecil ya, biologi ilmu ya. Ilmu yang pelajari ini ya, makhluk atau spesies makhluk hidup yang kecil ya. Khususnya yaitu mikroba dan ini ya, mikroba di laut. Nah, seperti jenisnya apa saja, terus yang berperan penting itu apa saja. Itu silakan teman-teman refresh lagi. Kalau ada yang penting itu silakan dicatat seperti itu. Saran saya sih kalau teman-teman siapkan itu ya, buat sistematis untuk kisi-kisi materinya, dibuat di kertas atau kertas folio atau HVS, ditulis yang rapi poin-poinnya, kisi-kisi materinya, terus sekiranya ada yang perlu dihafalkan, saya sarankan teman-teman bisa buat jembatan keledainya. Oke, next yang nomor 6 nih teman-teman. Nomor 6 silakan belajar teman-teman juga oceanografi ya. Ini ilmu kelautan, ilmu yang mempelajari kehidupan di laut ya, fenomena fisika dan
dinamisnya. Nah, ini oceanografi. Nah, terus yang ketujuh, teman-teman tolong belajar tentang keanekaragaman dan pemetaan sumber daya hayati laut. Nah, keanekaragaman dan pemetaan sumber daya hayati laut atau SDHL. Nah, ini dibuka-buka aja, pelajari. Ingat ya teman-teman, bahwa nanti soalnya SKB itu adalah pilihan ganda atau multiple choice. Jadi tidak seluruhnya materi itu harus dihafalkan ya. Minimal kita baca yang seperti kisi-kisi yang saya berikan ini teman-teman baca. Insya Allah nanti kalau ada soal multiple choice, pilihan ganda itu, insya Allah asalkan kita sudah pernah baca, itu bisa jawab gitu loh. Yang susah itu kalau kita nggak belajar sama sekali di materi itu, keluar soalnya lah kita katakanlah mau ngawur saja gitu ya, mau ngawur asal pilih aja itu kan nggak bisa, nggak punya bayangan. Susahnya seperti itu. Jadi saya berikan kisi-kisi seperti ini, silakan dipelajari. Jadi harapan saya nanti kalau ada soal itu minimal kita udah pernah baca materi itu, harapan saya itu punya pilihan yang mendekati dan harapannya pilihan kita adalah benar. Nah, gitu. Terus next ya teman-teman, yang nomor 8 nih tentang meteorologi laut. Nah, ini bahas tentang laut ya dan atmosfer atau coastal meteorologi atau pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini meteorologi laut. Terus yang ke-9 refresh juga tentang geologi laut. Nah, geologi laut ini di refresh saja. Yang penting teman-teman search di Google tentang geologi laut seperti apa gitu ya. Nah, minimal baca apa aja gitu kan. Dibikin ringkasan. Jadi udah menyiapkan ringkasan materi-materinya. Nah, minimal kita udah baca saja dari kisi-kisi yang saya berikan ini. Harapannya ya tadi, kalau ada soal, teman-teman nanti bisa menjawabnya. Next, nomor 10 teman-teman. Itu tentang koralogi. Nah, ini tentang koral ya, atau terumbu karang. Nah, nanti teman-teman silakan jenisnya, terus zonasinya. Nah, itu teman-teman ini refresh lagi tentang koral atau terumbu karang gitu. Terus yang nomor 11 teman-teman, nomor 11 yaitu tentang dinamika ekosistem laut. Nah, ini kaitannya dengan pengelolaan ya, pengelolaan kawasan konservasi laut berbasis ekosistem. Nah, yang ke-12 terkait tentang pencemaran laut. Nah, kalau pencemaran laut itu jenisnya kan apa saja gitu ya. Nah, misalkan ada pencemaran minyak, limbah pabrik, semacam itu. Ini cukup dibaca-baca saja. Jadi minimal kita tahulah kisi-kisinya, membaca materinya secara globalnya ya. Nah, terus yang nomor 13 teman-teman, itu tentang penginderaan jarak jauh di bidang kelautan. Nah, ini di refresh lagi. Terus untuk yang nomor 14 itu konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, materi ini juga perlu teman-teman refresh kembali ya. Nah, oke. Yang terakhir tuh nomor 15 terkait pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan laut terpadu. Nah, karena kalau bicara laut itu tidak dipisahkan dengan pengelolaan wilayah pesisirnya, pulau-pulau kecil dan laut terpadunya. Seperti itu teman-teman. Itu secara basicnya ya. Secara basicnya kisi-kisi materinya untuk formasi ini ya, analis kelautan dan perikanan. Yang kedua analis potensi kelautan. Nah, ini untuk kelautannya. Nah, jadi basic materinya dari sini. Terus untuk tambahannya nih ya, tambahannya untuk yang kelautan, terkait kelautan itu teman-teman silakan belajar tentang bioteknologi kelautan. Bioteknologi kelautan yaitu pemanfaatan teknologi ya di bidang kelautan dan perikanan. Nah, terus pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam. Nah, terus yang ketiga, ini tambahan ya, materi tambahannya pengembangan dari nama jabatan itu tadi teman-teman. Yang ketiga yaitu tentang deep sea water atau ini ya, pengelolaan air laut dalam. Nah, terus yang nomor 4 tentang industri garam rakyat.
Terus yang kelima tentang pengelolaan pasir laut. Nah, itu terkait tentang kelautan ya. Kita mengurai dari kelautan tadi ya. Kelautan terkait dengan apa saja ya. Karena dari tupoksi itu kita kembangkan nih pengetahuan yang terkait dengan tupoksinya tersebut teman-teman. Semakin kita bisa mengembangkan, insya Allah kita bisa lebih mempersiapkan, lebih bisa prepare untuk SKB tahun 2021 ini. Nah, untuk yang jabatan yang analis kelautan dan perikanan teman-teman ya, ini saya tambahkan untuk perikanan ya, kan ada perikanannya. Kalau yang kedua tadi kan analis potensi kelautan. Nah, kalau analis potensi kelautan cukup ini saja cukup ya, basicnya ini tadi, terus ada materi tambahannya. Nah, paling tidak ini dikuasai untuk analis potensi kelautan. Terus untuk yang analis kelautan dan perikanan, karena ada kata-kata perikanan, nah ini saya sarankan, karena kalau kita bicara perikanan teman-teman, itu mesti kan nggak bisa lepas nama dari perikanan budidaya, perikanan tangkap, ya, terus perikanan di bidang pengolahan ya, atau pasca panen. Nah kalau untuk yang perikanan tangkap, terus perikanan budidaya, sama perikanan pasca panen, ini udah ada kisi-kisi materinya secara lengkap, udah saya share ya. Silakan teman-teman lihat di playlist ya, materi kisi-kisi SKB perikanan ya. Ada part 1, 2, 3, 4 itu udah saya bikin playlist khusus untuk memudahkan teman-teman mencari, yaitu kisi-kisi materi untuk belajar SKB-nya. Nah, Mas, terus untuk yang analis potensi kelautan, apakah perlu juga belajar tentang perikanan tadi? Perikanan budidaya, tangkap, dan pengolahan. Nah, sebenarnya sih misalkan teman-teman belajar ya, ini itu akan lebih bagus. Lebih bagus untuk apa? Ya minimal untuk jaga-jaga aja. Untuk jaga-jaga kalau nanti ada soal yang di luar prediksi ditanyakan tentang perikanan. Karena kan misalkan analis potensi kelautan. Emang kalau fokusnya kelautan ya tadi ya, terkait dengan istilah di laut. Tapi tidak menutup kemungkinan akan keluar soal-soal yang berbau perikanan. Maksudnya berbau perikanan itu perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan. Karena kan kalau misalkan potensi laut, kelautan mesti ada namanya perikanannya. Nah, laut apa? Kelautan dan perikanan bisa dikatakan tidak terpisahkan. Itu saran saja ya. Jadi kalau yang utama analis kelautan dan perikanan itu wajib belajar 3 tadi ya, budidaya, tangkap, dan pengolahan wajib. Tapi kalau yang analis potensi kelautan, saya sarankan tetap belajar ya, minimal secara garis besarnya teman-teman, minimal secara garis besarnya. Jadi misalkan budidaya nih, misalkan kita bicara perikanan budidaya, ya minimal tahu misalkan teknik-teknik budidaya yang baik. Terus misalkan apa? Kualitas air yang baik seperti apa, kualitas tanah yang baik untuk budidaya seperti apa. Secara garis umum aja teman-teman siapkan atau pelajari untuk mengantisipasi nanti soal itu keluar atau tidak sesuai dengan prediksi yang kita pelajari, seperti itu teman-teman. Ini ya. Terus satu lagi nih pesan saya teman-teman. Saran saya nih, saya kan sudah nge-share beberapa FR nih ya, beberapa FR SKB perikanan. Silakan teman-teman ini ya, lihat videonya semua, dalam artian di review semua. Jadi misalkan teman-teman tidak mengambil jabatan itu, misalkan teman-teman ngambilnya kan analis kelautan dan perikanan, tidak ada salahnya teman-teman tuh lihat FR yang sudah saya bagikan nih. Lihat FR yang sudah saya bagikan. Tujuannya apa? Harapannya teman-teman bisa ngambil kesimpulan nih. Oh, jabatan seperti ini, soalnya jenisnya seperti ini. Terus jabatan penyuluh soalnya seperti ini. Terus misalkan jabatan analis tata kelola sumber daya ikan soalnya seperti ini. Terus analis kenelayanan soalnya seperti ini. Terus misalkan lagi asisten pengelola produksi perikanan tangkap seperti ini. Harapan saya dengan semakin saya banyak share kemarin tentang FR, harapan saya teman-teman juga bisa menganalisa juga nih, menganalisa nanti bisa memprediksi ya soal SKB-nya itu kira-kira seperti apa gitu loh. Harapan saya seperti itu. Kalau di sini saya hanya membantu ya,
membantu teman-teman mempersiapkan yaitu untuk SKB. Saya share FR-nya, saya bantu kisi-kisinya yang belum ada FR-nya. Saya yakin teman-teman juga mampu untuk bisa memprediksi dengan apa yang sudah saya bagikan itu tadi FR-nya seperti itu ya. Jadi bisa memprediksi juga kira-kira soalnya itu nanti seperti apa. Harapan saya seperti itu. Karena dengan ketepatan kita memprediksi jenis soal yang akan keluar, itu akan mempengaruhi sekali nanti kesuksesan kita di SKB perikanan tahun ini, teman-teman. Demikian ya teman-teman ya, yang saya share pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf nih, karena basic saya perikanan ya. Ini saya membahas tentang kelautan. Karena saya jurusannya dari perikanan pasca panen ya. Saya dari THP, Teknologi Hasil Perikanan. Nah, ini karena kemarin ada teman-teman yang masih bingung request, maka saya berusaha memenuhi apa yang teman-teman request. Harapan saya bisa membantu teman-teman mempersiapkan SKB tahun ini, dan harapan saya teman-teman semangat dan bisa sukses tahun ini menjadi ASN. Allahumma amin. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.